Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Kayaknya dengan Y-Walk-nya ada lah ya. Ya enak ya Y-Walk ya. Oke, kalau begitu ini dia. Game yang ketiga kita. 2-1 akan jatuh ke tangan siapa? Onyx atau RRQ? Onyx atau RRQ? Ya wes, kalau begitu kita menuju ke game yang ketiga. Alright, tapi ya gangguan udah mulai terjadi juga dan ini. Yep. The power of chip. Udah, ini ketempelan lagi. Tempelan lagi ya sekarang ya. Nah itu tuh yang dicek tuh. Ada di mana nih chipnya sebenarnya? Kejar daku kau kutipu gitu. Itu baru Semakin ku kejar, semakin kau menjauh. Oke, sebentar untuk Savero. Fokus terhadap satu lagi Gokrap yang hadir. right. Tapi memang dari pattern farmingnya Ian juga masih belum terganggu ya. Dengan sebetulnya kalau lihat dari agresif early, Chow sama Angela juga punya power. Tapi masalahnya ditutup nih. Kan ada chip. Ya, chipnya membawakan emblem tank sekarang. Dan kedua EXP Lane sama-sama dengan basic common emblem. Buset, di tempat yang berbeda Y-Force sedikit lagi dan Y-Force menjadi korban pertama. Namun di area belakang Boy dan juga Yura hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Ayah saja Idok yang masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi Idok masih memberikan sebuah perlawanan. Idoknya tidak bisa lagi selamat. Ada satu Detonas welcome ditelan langsung sudah diinjak lagi. Dua player menjadi korban looking for triple kill. Rincia akankah bisa selamat dan sedikit lagi bersama sama Angela langsung terkurung habis begitu saja. Dan untuk sekarang Owennya hadir terlambat memberikan backup. Wah, pagi-pagi udah banyak banget fight yang terjadi ya. Itu panjang banget loh pertukaran-pertukaran yang akhirnya terjadi. Yang akhirnya menjadi imbang 2-2. Ya, continuous team fight terjadi untuk di area top lane tadi. Dan itu berarti memang masih dengan konsep yang sama seperti game pertama. Di game yang kedua akan membiarkan kedua gold laner ini bermain terlebih dahulu. Barat sisi Hello Kitty. Nah ini. Oh didorong. Oke, ada pertempuran kembali terjadi tapi Boy-nya masih punya backupan. Hanya saja Owen yang membuat sebuah pagar. Tapi Dairon mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Coba lihat sedikit lagi Patricia Owen yang masih bisa selamat untuk waktu saat tapi tidak untuk waktu yang lama dan mengakibatkan turtle-nya terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Stena untuk bisa langsung dilumat habis saja. Dan Y-Force hanya bisa melihat dari kejauhan dan berhasil diamankan turtle-nya. Wow. Onyx Prodigy punya Y-Force. Karena Kisana punya Y-Walk. Aman. Tapi kalau melihat power-power dari Arlott, user-user Arlott, ini udah kayak main Lancelot om. Main Vengeance-nya tuh lincah banget. Yep. Dan makanya ini yang kita bisa bilang bagaimana Arcusena mereka akan bermain tabrak juga melihat bagaimana draft composition mereka. Ini mengenable mereka bisa melakukan hal tersebut. Seperti kita lihat tadi bagaimana Dairon-nya bisa langsung tiba-tiba masuk ke depan. Ada double strike-nya. Ians bahkan juga dengan banyaknya efek crowd control yang dimiliki. Membuat Arcusena jelasnya akan sangat-sangat unggul sekali sekarang. Udah kelihatan banget ya. Dan bahkan kalau ngelihat Uranus juga yang tipikal, biasanya dia manjangin lane, dia makan lane juga. Ini dibuat kurang berkutik nih sekarang. Ya, bukan. Karena kalau memang dia lagi coba ya buat bisa mendekat juga itu damage. Wah langsung aja di bawah satu kecamatan dan no one. Selesailah sudah tapi Boy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dengan Angela di dalam tubuhnya sejauh ini. Masih cukup aman, akankah dirinya berhasil tapi Final Slash mengeluarkan kembali pergerakan Boy dari outer turret yang ada di area mid. Oke, satu kejutan lagi ya yang digaungkan pula oleh Arcusena membuat mereka bisa mendapatkan keunggulan di early game. 1.500 gold hit yang mereka pimpin dan lihat Savero-nya nggak akan dikasih space. Ditimpa kayak begitu ya. Kaget tapi hey! Ada satu wave Dragon yang udah langsung dikeluarkan tapi ternyata dengan modify udah langsung dikeluarkan. Itu pun tidak membuat tadi pergerakan dari salah satu rekannya mencoba untuk bisa menyelamatkan langsung menghilang dengan sangat cepat tapi untuk poinnya malah terjebak. Detonas welcome masih bisa membuat dirinya selamat sejauh ini dan Rincianya akankah berhasil kabur karena tidak bisa lagi mereka paksakan. Dan Rincia juga cukup tenang ya, dia tahu kalkulasi dan gak buru-buru juga untuk ngeluarin flicker. Dia masih bisa selamat. Walaupun tadi ada source yang terbuang yaitu Purify dari Idok. Ya, dan lihat bagaimana Y-Force yang berusaha untuk memanjakan lane diserang juga. Waduh, oke, ini dia. Ada robot di si Angela. Kita lihat akan seperti apa lagi. Pattern permainan langsung dia tunjukkan karena masih berputar-putar dan Final Slash dari Wak Dairon. Wah Dairon. Jadi waduh deh. Iya, jadi waduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu metode defensif mungkin ya. Memang sulit juga untuk bisa mengunci keberadaan dari Y-Force-nya. Sedangkan Turtle sekarang udah di setup duluan oleh Ian. Yep.
Dan pergerakan dari Boy juga masih cukup jauh, kayak diikhlaskan lagi kali ini karena Idoknya pun sudah membuat sebuah pagar akan langsung ditendang ke badan saja. The Wave saja langsung dikeluarkan, tapi Idoknya masih cukup tebal untuk bisa mempertahankan dirinya. Malah dari Boy adalah satu flashing duet yang begitu menyakitkan, membuat ada dua player terkapar cantik. Tapi intensitasnya tinggi banget sih. Ngelihat dari adanya Cloud, game movementnya tinggi, plus di saat ada satu buah teamfight yang memang diinisiasikan sama Arcusena, ritual pemanggilannya tuh jadi kelihatannya wah ini temponya tinggi banget om. Ya bisa sinkron ya, itu thanks to Chip juga jelas. Ada shortcut yang bisa dibuka oleh Idok dan kita tahu bagaimana Chip kalau lagi menang timnya terutama akan sangat mudah untuk bisa memberikan efek snowball. Bisa manggil temannya dengan cepat dan juga dia bisa muncul di mana-mana berkat Y-Walk yang selalu terjadi tadi. Dan lihat bagaimana tugas dari Y-Force sekarang, motong lane. Tapi apakah ini adalah jalan yang tepat juga untuk Y-Force? Karena berhadapan dengan Dairon, damage yang bisa diberikan Dairon ini sangat besar sekali. Ya, walaupun mungkin ngandelin, wah. Loh Hello Kitty. Hello Kitty. Hello goodbye jadinya. Oke, informasi mahal pastinya Hardguard sudah tidak akan lagi dimiliki oleh Yura dalam beberapa waktu ke depan. Karena first itemnya juga Fast of the Oasis nih, bukan Fleeting Time. Iya, dan item pertama juga buat Y-Force menarik ya, Oracle yang lebih baik. Berarti gak akan terlalu sustain untuk damage yang diberikan oleh Dairon. Bersama semuanya tuh. Alright. Tapi ya ini masih cukup struggle ya dari Onyx Prodigy. Mereka membutuhkan Savero untuk bisa dapetin item-itemnya. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari Owen, kalau inisiasinya nggak berhasil, justru dia yang bakal kepanis. Terlihat udah 3 kali loh. Wah, Y-Force nih berusaha untuk bisa kabur, dia tersebut dengan satu Purify yang dia miliki masih berhasil selamat dan ini nangis. Gak dapat ya soalnya ya. Tapi dapat dari atas nih. Toy yang memang sebagai gold laner yang harus bisa kumpulin item cepet. Dan kita melihat bagaimana Toy ini bebas banget juga sekarang. Iya, Free farm buat Toy, sedangkan yang ke pressure Savero. Masih dengan satu assist memang untuk Savero-nya dan Toy. Satu buah Demon Hunter Sword ini udah lebih daripada cukup. Dan lihat bagaimana zoning. Arcusena mereka selalu berhasil melakukan zoning dan gak ada yang mendekat tuh. Dan informasinya juga jadi luas gitu karena Idoknya dia punya Y-Walk-nya itu kan. Betul. Tapi kalau ngelihat dari Owen-nya nih susah banget sih, dia mau target siapa? Rinsia sih satu-satunya mungkin yang bisa dioptimalkan. Tapi Y-Force pun sekalinya menampakkan wujudnya ke arah Toy juga ya hanya menampakkan wujud aja jatuhnya gitu. Bener. Lagi under ya. Karena biasanya kalau Y-Force bisa tahan ya, dia lagi kuat. Yep, sementara sekarang Y-Force ya akan gak bisa bertahan karena udah ada 4 player. Lenyap seketika. Itu Yura kalau ikut pakai Hardguard itu bisa jadi buy one get one. Dan jangan lupa kan tadi item dari Y-Force sendiri first item Oracle. Untuk bisa menahan damage dari Cloud jelas gak bakal bisa juga. Belum ada mungkin seperti Blade Armor, atau mungkin dengan Antiquiras misalnya Dreadnought Armor yang dipakai Steel Light Plate lah at least. Wah ini ditempelin terus-terusan sini, Owen-nya gak bakal dikasih ruang gerak juga. Banyak banget sisi-sisi kecil tapi menyebalkan om. Dan, wow, sudah mulai termakan semuanya. Wah ini pembalasan loh. Game kedua dibalas di game yang ketiga. Belum work, inner turret 2 udah hancur loh. Betul, udah dihabis-habisin semuanya juga. Kelihatan bagaimana cepatnya tempo yang sedang dibawakan Arcusena. Nah itu mobilitasnya jadi kelihatan kenceng banget gitu. Ada Cloud, chipnya juga. Chip pasti Prayo ya sebenarnya. Nih. Karena memang mengganggu ya di early game terutama tadi. Dan efek-efek stun dia dan juga shieldnya yang bisa memberikan damage dan damage itu area. Bisa satu gitu aja. Lihat, ini kayaknya bakal berbondong-bondong ke arah inner turret ya atas sih. Karena Y-Force di depan. Dan pertempuran yang terjadi kan, yap, berhasil menendang karena satu player dan Ian masih berhasil selamat sejauh ini. Satu blessing tadi yang berhasil dikeluarkan dan Owen yang langsung menghilang dengan saja, tetapi Boy-nya berusaha untuk kabur, hanya saja satu damage terakhir dimiliki oleh Dairon. Itu sendiri pun masih bisa, tapi Dairon terlalu dalam sepertinya. Oke, satu Vengeance mencoba untuk masuk. Tapi ya, itu membuat dari Onyx Prodigy untuk mundur saja. Inner turret bahkan belum ada Lord yang pertama pun sekarang hancur semua. Iya benar, tapi ditukarkan dengan Diren jelas ya. Dimana levelnya Diren tadi lagi unggul. Jadi mungkin ada yang bisa diambil sedikit, tapi Lord yang pertama, Lord yang belum enhance. Agak sulit kalau memang mau coba dikontes Onyx Prodigy. Y-Force-nya langsung saja membuka jalan, memberikan informasi, tapi terlalu jauh. Boy ada di area belakang dan mereka pun harus mundur kembali. Dan Bad Boy susah banget dapetin pasif dari big guy-nya, stack-stacknya susah banget untuk dimiliki karena jungle-junglenya udah Habis ya semuanya ya, dia ambilin juga.
Dan Onyx Prodigy mau gak mau mereka harus bisa main 5 dalam artian yang mereka bakal coba buat main temple. Dan kita belum lihat progres dari Owen sendiri. Owen mereka. Wah, berantem lagi nih. Dan sekarang terlihat ada Yans yang sudah kehilangan immortal. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi dengan adanya pergerakan diberikan oleh Chip yang membawa rekan-rekannya final slash dari Tyrant. Memberikan sebuah arti yang begitu banyak dan juga vengeance yang dia miliki mengusir semuanya. Walaupun shutdown Rinsia yang tumbang, tapi 3 pemain dari Onyx Prodigy yang berhasil dihilangkan. Mampukah mereka bertahan dengan ada Yura dan Savero saja? Oke, Idoknya hampir saja terkena tadinya satu magic lower, namun Dairan di bagian atas mencoba untuk bisa mendekati lagi ke arah dari satu base star yang ada di area top lane. Hancur gak sih? Hancur. Tengah hancur, atas hancur. Alright. Tapi memang ternyata all in terhadap Ians itu bukan keputusan yang tepat juga ya. Karena ada Immortal dan basically Iannya juga durable. Betul, Immortalnya yang benar-benar membuat dia survive ya tadi ya. Karena tadi memang sempat tumbang. Kalau kita lihat dari item build-nya juga Dominance Ice masih ini untuk si Wyvers. Jadi memang bisa ada slow attack speed tapi tidak dengan seluruh damage yang bakal diberikan juga. Apalagi 4 item untuk Toy. Ini udah available banget untuk setiap partisipasi dari dia. Dengan Blazing Duet atau dengan basic attack-nya. Ya bisa dijawabin akan ya at least hilang separuh HP atau bahkan dapat 1 hero. Itu kan dia juga datangnya pas eksekusi kan? Ya cuma eksekusi buka shortcut udah ikut di sana aja. Terus juga kayak tadi damager pas mau masuk ke arah Ian itu dipegangin pakai Eternal Guard. Yep. Ada efek knock-up yang akhirnya agak susah nih buat masuk. Jadi kan dibalikin keadaannya juga kan. Vengeance lewat daerah ini udah kemana-mana. Loh, kok dia Vengeance lah? Final Smash juga 2 kali ya tadi kena 3 orang sekaligus kan. Oke ya, Onyx juga mereka masih kurang untuk pemberian damage ya. Jadi itemnya sendiri magic damage mereka kan Yura ya. Tapi Yura masih dengan 1 flipping time. Berarti ini bener-bener Savero jadi harapan. Harapan. Nah sih itu jadi the real hyper carry. Hyper carry malah ya harusnya ya. Susah banget ya Kari, apalagi kan range-nya dia lumayan pendek jadi masih bisa dipegang jelasnya nanti. Apalagi kalau dekat dia nanti ada dibukain shortcut, nah itu yang bahaya. Ada efek slow, dan juga shortcut yang baru nih habis di patch. Ada shield buat teman-teman yang lain yang masuk. Oke. Tapi dengan Onyx Prodigy mereka masih coba untuk defense dulu setelah kehilangan 2 base turretnya. Bahkan kayak dikasih ngintip aja enggak, dan jaga-jaganya udah dihabisin. Hanya mengandalkan dari super wave minion dari arah atas dan juga tengah untuk farming yang bisa dilakukan juga sama Onyx Prodigy. Dan Lord in hand sekarang sudah muncul. Ini agak susah untuk bisa mengambil lordnya. Konsil. Oke, Konsil. Siapa yang menjadi korban dan Ian langsung dikirim menuju ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Hanya saja sekarang pertempuran kembali terjadi tapi ada yang jelas masuk ke dalam tubuh dari Savero itu sendiri. Coba lihat pergerakan dari Dairan mengusir jauh banget ke bagian belakang tapi Yuranya masih mencoba untuk bisa menghantarkan backupan. Owennya tidak kuat lagi, Yuranya berhasil dihancurkan ke kanan, sedikit lagi yang tersisa. Tapi Rinsia pun masih bertahan, hanya ada White Force dan juga Owen. Oke, Dairan udah punya Immortal, masuk lagi. Oke, satu wave minion, coba lihat dan sepertinya game yang ketiga menjadi milik RRQ Sena. Oke, dan RRQ Sena